Oke, kita lanjutkan. Sekarang tetap pada metode unit load. Ya, metode unit load, tetapi kali ini kita akan belajar menerapkannya pada kasus balok. Balok dan portal prinsipnya sama. Ya, saya akan beri satu contoh untuk balok. Ya, misalnya seperti ini. Ya, saya punya cantilever. Ya, di A terjepit, B bebas. A jepit, B bebas. Oke, kita mau menentukan berapa besarnya perpindahan vertikal di titik B. Kita kemarin sudah hitung ya dengan metode double integration, conjugate beam, moment area. Kita dapatkan ini berapa? P L pangkat 3 per 3 EI arahnya ke bawah. Kita akan buktikan berapa besarnya delta VB kalau saya kerjakan dengan unit load. Nah, tadi kita sudah dapat ini sebesar M kecil, M besar kalikan DX dibagi EI. Ya, harus diintegralkan untuk sepanjang balok. M kecil, M besar atau M besar, M kecil sama saja bagi EI kali DX. Saya mau mengulang sedikit. M kecil adalah momen akibat beban satu satuan. Beban satu satuan, virtual load. Dikerjakan di mana? Arahnya bagaimana? Dikerjakan di titik B, arahnya vertikal. Di titik B, vertikal. Kalau misalnya diminta hitung perpindahan horizontal di B, di titik B, horizontal. Oke? Lalu M besar, momen akibat gaya luar. Jadi ini gaya luar, ini M besar kita didapat. Ya, M kecil tolong digambar lagi. Ya, M kecil tolong digambar lagi. Berarti beban visual kita adalah akibat beban satu satuan di titik B vertikal. Ya, di titik B katakanlah saya ambil ke atas. Mau ke atas atau ke bawah boleh saja. Yang penting vertikal. Ini kondisi yang oke. Kita akan dapatkan nilai M kecil kita. Nah, saya harus tentukan berapa besarnya momen. Tentunya dalam bentuk persamaan. Ya, katakanlah ini. Saya mulai dari kanan saja. Ini X saya. Ya, kalau jepit bebas paling mudah bekerja dari ujung bebas. Jepit bebas paling mudah bekerja dari ujung bebas. Karena itu X saya ambil seperti ini. Nolnya di sini, ini X-nya. Nolnya di sini, ini X-nya. Tolong X harus digambar. X selalu harus digambar karena X-nya beda, persamaannya beda. Oke? Oke. Dan untuk M besar, M kecil, X-nya harus sama. Jadi kalau ini X-nya dari 0 dari P, di sini X-nya 0 juga dari B. M X-nya harus sama. Oke, saya senang buat tabel. Karena kalau bentuk strukturnya sudah agak rumit, sangat menolong kalau buat tabel. Ya, ini M besar. Ya, M besar ini tentu saja antara B dan A. X-nya berarti antara 0 sampai L. Oke, M besarnya berapa ini? Berapa besarnya M? Berapa besarnya M? M adalah P kali X. Positif atau negatif? Searah jarum jam dari sebelah kanan. Negatif. Pinter. Negatif P kali X. M kecil. M kecil gimana? M kecil kembali 1 kali X. Berlawanan jarum jam.
1 kali X berlawanan jarum jam. Kita lihat dari sebelah kanan. Positif atau negatif? Betul. Ya. Positif 1 kali X. Ya, 1 kali X. Nah, M kali M jadi minus PX kuadrat. Minus PX kuadrat. Oke. Sekarang tinggal saya masukkan ke sini. Ya, ini adalah MM-nya, EI-nya konstan, jadi bisa dikeluarkan dari integral 0 L PX kuadrat minus akan saya dapatkan DX. Tentunya saya akan dapatkan berapa? PX pangkat 3 dibagi 3. Jadi, dan integralnya 0 sampai L. Akhirnya dapat PL pangkat 3 per 3 EI minus. Nah, minus ini artinya berlawanan dengan ini. Jadi kalau beban satuannya ini saya misalkan arahnya ke atas, minus artinya berlawanan dengan arah beban satuan yang dimisalkan ini. Berarti delta VB mestinya, kalau ini saya hapus, delta VB mestinya adalah delta vertikal di titik B, PL pangkat 3 per 3 EI, arahnya ke bawah. Sama dengan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, gimana kalau saya perluas sedikit? Saya kepengen juga ngitung rotasi di B. Ya, rotasi di B. Nah, gimana kalau rotasi di B? Kita kemarin juga sudah hitung. Kalau tidak salah, berapa? PL kuadrat per berapa? Per 2I. Iya. Kalau rotasi di B sama seperti ini. Tetap rumusnya sama MM per EI dx. E-nya konstan berarti E-nya di luar. Yang beda adalah M kecil. M kecil apa? Ini sekarang saya menghitung rotasi di B. Saya menghitung rotasi di B. M kecil momen akibat beban satuan virtual. Beban satuan di mana? Di titik di mana perpindahan akan dihitung. Berarti di B arahnya bagaimana? Arahnya rotasi. Iya. Berarti momen akibat beban satuan. Beban satuan yang seperti ini, beban apa sih beban seperti ini? Momen. Ya, beban satuannya adalah momen. Di B, arahnya terserah. Mau berlawanan jarum jam atau mau searah jarum jam, silahkan. Yang penting rotasi. Yang penting momen. Sorry. Ya, searah dengan rotasi. Berarti momen. Ya. Oke, berarti saya harus kerjakan momen di titik B. Ya. Mau yang apa? Berlawanan atau searah? Oke, kali ini searah deh. Searah jarum jam sebesar 1. Ya, jadi kalau theta beban satuannya adalah momen. Oke, kembali ya, buat tabel. Gampang. Saya minta selalu buat tabel. Ya, kali ini memang gampang. Tetapi ketika sudah makin rumit, tabel paling menolong. Ya, M besar tetap sama. Ya, PX negatif atau positif tadi? Berapa besarnya momen ini? 1. Dari kanan searah jarum jam berarti minus. Minus 1. Berarti MM-nya berapa? MM-nya adalah PX. MM-nya adalah PX. Nah, ini tinggal deh. Seper EI 0 sampai L PX DX sama dengan PL kuadrat per 2 positif. Positif berarti arahnya
sesuai dengan arah beban satuan ini. Berarti arahnya sesuai dengan arah beban satuan ini, berarti searah jarum jam. Oke, luar biasa ya. Metode yang ini sama hasilnya seperti yang kita dapatkan pada waktu double integration dan juga moment area conjugate beam kemarin. PL kuadrat per 2EI searah jarum jam. Oke, ini kurang lebih adalah metode unit load. Ya, metode unit load, unit 1, beban satuan, metode beban satuan. Bisa diterapkan pada kasus rangka batang, balok, portal, ya, sebenarnya bisa dikerjakan pada semua jenis struktur. Tadi mengingatkan untuk kasus rangka batang, gaya batang yang ada hanya gaya aksial. Karena itu besarnya perpindahan hanya akibat beban aksial. Pada balok dan portal sebenarnya besar perpindahan itu kontribusi dari semua gaya batang, gaya dalam yang ada. Tetapi secara umum yang paling dominan M. Karena itu perpindahan di sini hanya untuk balok dan portal hanya akibat M saja, kontribusi M. Yang lain boleh diabaikan. Nah, jadi ini metode unit load untuk rangka batang, balok dan portal sebenarnya sama. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kalian bisa pelajari slide maupun juga textbook yang kita gunakan di kuliah kita. Tuhan berkati.